Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Rizky Bodrohim dengan NPM 2008110 173 dari kelompok 15 ingin memperagakan mengenai UAS basis data lanjut kelas I081. Soal yang saya bahas pada bagian trigger dengan dua buah studi kasus. Yang pertama adalah buatlah sebuah trigger di mana penambahan dan pengurangan stok buku terjadi. Lalu yang nomor dua adalah buatlah sebuah history trigger di mana penambahan dan penghapusan data pada tabel buku terjadi. Oke, selanjutnya saya langsung peragakan aja. Yang bagian nomor satu ini di mana kita harus membuat sebuah trigger penambahan dan pengurangan stok ya. Langsung saja berarti pada bagian stok buku kita triggerkan trigger penambahan stok. Ya, saya mau penambahan stok ini terjadi ketika eventnya itu jadi insert ya. Ketika ada data yang baru kita masukkan data tersebut ke pada bagian stok buku yang ada di tabel buku. Update set update was BDL buku. Saya maunya di bagian tabel buku ini ya. Kemudian selanjutnya kita langsung aja set. Terus buku titik stok buku sama dengan buku stok buku ditambahkan dengan new stok yang ada di bagian stok buku ini. Yap, stok tambahan. Harus sesuai ya, guys. Kalau misalnya tidak sesuai nanti tidak sesuai dengan harapan, yaitu tidak akan menambahkan pada bagian stok buku yang ada di tabel ini, tabel buku. Kita where ID buku ID buku sama dengan new ID buku. Yap, seharusnya sini sudah jalan. Oke, penambahan stoknya sudah sukses. Kita bisa coba trigger saja pada bagian ini tabel buku. Yang saya mau tambahkan pada bagian Frankenstein ini dengan ID buku nomor 14 karena datanya ada 20 buku saja. Oke, saya coba tambahkan ID bukunya 14 Frankenstein dengan stok buku 20. Kita coba tambahkan data stoknya sebanyak 30. Kita coba save changes. Kita coba lihat bagian buku. Yap, Frankenstein sudah nambah. Semulanya 20, kita tambahkan 30 jadi 50 sekarang. Oke, selanjutnya pengurangan stok. Kita coba create lagi. Pengurangan stok. Pengurangan stoknya saya mau eventnya itu terjadi ketika kita delete data yang ada di sini. OAS BDL stok buku ini. Oke, saya coba eventnya sebenarnya yang mempengaruhi. Jadi ini after insert, ini after delete. Kita coba algoritmnya yang seperti bagian penambahan stok sebenarnya tidak terlalu berbeda. Hanya saja kita harus mengubah data yang new ini menjadi old dan juga ini semulanya kita tambah karena kalau pengurangan harusnya kita kurangin. Perbedaan yang ini sebelumnya kita menggunakan new karena datanya itu adalah data yang baru, sementara yang bagian pengurangan stok ini kita menghapus data yang sudah ada. Oke, kita langsung ya coba eksekusi. Sudah sukses pengurangan stok ya. Karena tadinya itu kita menambahkan Frankenstein pada sebanyak 30 buku. Ya, Frankenstein sebanyak 30 buku. Saya mau coba hapus pada bagian Frankenstein-nya ini lagi aja. Coba hapus. Apakah sudah? Harusnya sudah berubah. Yap, sudah berubah. Stok bukunya kembali menjadi 20 lagi. Oke, oleh karena itu yang bagian trigger pengurangan dan penambahan stok buku itu sudah selesai. Harusnya kita langsung pindah saja ke bagian selanjutnya tadi itu. Buatlah sebuah history trigger di mana penambahan dan penghapusan data pada tabel buku.
Saya sudah menyiapkan tabel bukunya. Ini yang akan kita buat triggernya di bagian buku ini saja. Jadi kita mau menambahkan buku. Targetnya maksud saya trigger penambahan buku biar beda dari sebelumnya. Kita mau eventnya pada bagian after insert ya. Selanjutnya kita kita menggunakan insert into history buku. Jadi ketika ada data yang masuk ke tabel buku ini, saya mau membuat data pada history buku ini, data yang baru. Insert history buku, keterangan, waktu, nama buku, dan juga stok dengan value value ini kita tulis saja seperti yang ada di data, tambah buku, kemudian waktunya kita setting ke now aja. Nah ini bagian nama bukunya ini kita buat baru karena kita harus insert terlebih dahulu, jadi datanya akan new. Judul buku yang ada di tabel buku, judul buku, kemudian kita bikin new lagi stok buku karena kita akan masukin stoknya ini ada berapa yang disediakan nanti. Yap, sudah sukses. Kita coba lagi, kita lihat ya. Ini datanya cuma sampai 2 aja datanya yang ada di situ. Kita coba buat buku baru ya, karena tadi nama Laskar Pelangi belum ada, kita coba tambahin aja nama Laskar Pelangi. Datanya random saja yang selanjutnya. Fantasi, ID penulis, ya, gitu, karena nggak ada. Nih kita coba aja. Laskar Pelangi dengan tahun terbitnya 2002 misalkan ya. Kita ambil stok bukunya 50. Kita save, kemudian kita cek, yap, sudah masuk ke bagian history buku. Untuk saat terjadi event penambahan buku atau insert buku ini. Oke, langsung saja kita buat yang ketika bukunya itu dihapus. Penghapusan buku. Yap. Sebenarnya kurang lebih sama aja. Hanya saja kita harus mengubah eventnya dan juga beberapa codingannya. After delete, karena kita mau menghapus bukunya itu. Yap, ini insert. Karena ini penghapusan ya atau pengurangan, kita tulis saja hapus buku aja. Kemudian jangan lupa karena kita mau menghapus data yang lama, kita ubah jadi alt. Kemudian ininya juga alt. Harusnya sini sudah lebih dari cukup. Yap, sudah sukses. Ini datanya masih 3 aja. Kita coba hapus data yang ada di sini. Kita coba hapus Laskar Pelanginya ya. Yap, coba history buku. Yap, sudah keterangannya sudah berbeda. Karena memang trigger eventnya juga berbeda. Yang sebelumnya kita menambahkan buku, yang sekarang kita triggernya ke bagian hapus buku. Mungkin sekian saja untuk bagian demo trigger yang saya buat studi kasusnya. Dua-duanya sudah selesai diperagakan. Sekian, Assalamualaikum.